apa yang sudah disampaikan, bahan yang selama ini digunakan untuk penyemprotan di bilik sterilisasi atau sterilization chamber atau bilik disinfeksi ya sebenarnya ya, lebih tepatnya disinfeksi itu adalah benzalkonium klorida. Benzalkonium klorida prinsipnya dia merupakan kelompok senyawa amonium kuaternat yang bersifat surfaktan. Surfaktan artinya dia akan mempengaruhi permukaan ya dari satu bahan. Nah ini biasanya kalau sabun itu termasuk surfaktan, bahan aktif sabun itu termasuk surfaktan. Jadi bahan yang digunakan selama ini untuk bilik disinfeksi atau mungkin yang tahu sterilisasi itu adalah benzalkonium klorida, tentu saja dengan kadar yang aman, Jadi kalau disampaikan, mungkin saya tadi sempat mendengar bahwa ada efek samping dan sebagainya. Semua bahan apapun kalau digunakan tidak sesuai dengan kadarnya itu pasti ada efek sampingnya, sehingga saya rasa itu sudah dipertimbangkan ya. Jadi kadar yang digunakan 100 ppm ya, itu masih aman. Dan benzalkonium klorida ini banyak juga digunakan kalau di dunia farmasi. Kebetulan saya di farmasi itu sebagai bahan pengawet dengan kadar yang kecil untuk pengawet sediaan tetes mata, itu juga digunakan untuk kosmetik. Jadi intinya aman ya Bu ya, apa yang sudah dilakukan pemerintah kota ya untuk bilik chamber aman. Ini mungkin kekhawatiran masyarakat yang disampaikan sudah tidak perlu diragukan lagi bahwa cairan disinfeksi yang dipakai untuk bilik chamber itu cukup aman dipakai di Surabaya. Bilik ini kan digunakan untuk masyarakat yang terpaksa harus bepergian gitu kan, tapi jadi kalau tidak perlu bepergian ya tidak usah secara sengaja datang ke sana, itu tidak perlu di rumah gitu kan ya, tidak perlu menggunakan tidak perlu. Jadi di chamber itu hanya dipakai untuk yang memang sedang bepergian, kemudian terpaksa bepergian. Tapi kalau instansi yang tidak bisa misalnya seperti itu kan, datang dari berbagai tempat gitu kan tidak tahu kalau orang datang tuh dari tempat seperti apa kan, tidak ada yang tahu, sehingga mungkin sebelum masuk ke area tempat kerja kemudian disinfeksi itu hanya menurunkan jumlah bakteri virus sampai dia tidak membahayakan kesehatan. Kadarnya sudah sesuai aturan gitu. Ya Bu, ya. Kadarnya sudah sesuai, kalau dibaca di beberapa penelitian itu kadar yang aman digunakan. Di dalam situ paling 20 detik ya, kalau 15 paling lama 15 detik itu berapa yang kita terpapar, sekitar berapa miliar rancangan, mungkin 5 ml seperti itu masih tapi jangan lupa juga ya Bu ya, kalau misalnya sudah pakai bilik sampai rumah tetap harus mandi dan cuci tangan pakai sabun, kemudian jangan dilakukan selain sebelum bersih. Jadi itu yang harus diingat, karena ini kan untuk meminimalisir peraturan Kementerian Kesehatan juga ada bahwa poin yang tadi yang disampaikan bahan-bahan tadi itu juga membunuh virus, bakteri, jamur, spora. Dalam hal ini tidak menyebut merek dagang, jadi menyebutkan bahan aktif. Kalau yang digunakan benzalkonium klorida yang oleh Dinas Kesehatan atau Pemkot. Kemudian ada juga klorin, jadi ada senyawanya, ada natrium hipoklorit, mungkin tadi yang salah satu bahan aktif dari tadi yang disebutkan tadi, juga beberapa sediaan yang lainnya, pemutih ya, yang lainnya. Kemudian ada natrium NaDCC ya, NaDCC yang banyak juga beredar. Nah itu pada kadar sekitar 2, kalau saya bilang tuh 2 ppm ya, 2 ppm itu kecil sekali gitu ya, itu aman. Nah saya tidak tahu masyarakat itu menggunakannya berapa kadarnya yang disiapkan. Kemudian ada juga yang melakukan itu dekat rumah gitu, saya tanya apa yang digunakan bahannya, kemudian berapa kadarnya. Ini yang perlu hati-hati, karena
klorin ya, dasarnya klorin itu sebetulnya NaDCC atau natrium hipoklorit itu untuk PDAM kan juga menggunakan ya, karena ada kadar klorinnya sekian, atau di kolam renang ya kan, kolam renang kalau setiap hari apa seminggu sekali pasti dibersihkan ya airnya dengan menggunakan klorin kan. Nah, kaplorit itu kalsium hipoklorit ya. Kalau yang tadi ada natrium hipoklorit sama, nanti yang berfungsi adalah hipoklorit exitnya, asam hipokloritnya yang berfungsi. Jadi pada saat dilarutkan dia akan terurai, kemudian asam hipokloritnya itu yang bertindak sebagai disinfektan. Nah, kalau berenang kan ya memang kalau habis dibersihkan biasanya agak pedih-pedih gitu ya. Panas. Ya, tapi kan setelah itu biasanya kan mandi, artinya kalau seperti itu berarti harus segera dibilas dengan air ya. Tidak perlu mencampur ya, satu bahan saja dipakai asal dengan kadar yang aman gitu. Jadi beda untuk lingkungan sama untuk yang disemprotkan ke manusia. Jadi tadi kan sudah disampaikan pedoman terkait dengan disinfeksi ini sesuai dengan pedoman Kementerian Kesehatan. Pedoman Kementerian Kesehatan pun ini disebutkan bahwa panduan kegiatan menjaga kebersihan lingkungan dan langkah-langkah disinfeksi dalam rangka pencegahan penularan itu Kementerian mengusung tersebut dari juga berdasarkan WHO 2020. Disarankan juga untuk masyarakat jangan mencampur sembarangan, karena kan tadi sudah disampaikan ada aturannya yang sudah ditentukan. Lebih baik mungkin bertanya ke pemerintah kota atau jadi jangan campur sembarangan. Kemarin ada yang campur bermacam-macam, itu malah bahaya, kita juga tidak tahu ukurannya. Desinfektan yang sekarang ini banyak dipolemikan, seperti apa sih sebetulnya untuk sisi aman dan sebagainya, Pak? Oke, pemakaian disinfektan untuk keperluan di luar itu kami menyiapkan sesuai dengan protokol yang berlaku. Apa yang dipakai di luar itu adalah kandungannya adalah klorin sesuai dengan dosis yang ditentukan. Itu dipakai untuk fasilitas-fasilitas umum, peralatan di luar. Jadi sekali lagi saya sampaikan, untuk klorin kami yang menyiapkan itu dipakai untuk sanitasi di luar ruangan. Itu aman dipakai, dia akan efektif juga untuk mematikan apa saja mikroorganisme yang ada di peralatan, kemudian di fasilitas-fasilitas umum. Bukan hanya virus ya, apa saja, bahkan organik yang yang menempel, mikroorganisme semuanya itu efektif dibasmi menggunakan klorin yang kita siapkan. Bagi manusia sendiri aman, Pak ya? Untuk Gimana? Bagi manusia sendiri aman apabila Karena klorin ini dipakai di luar, apa yang tersentuh itu mikroorganismenya mati, dan klorin ini sangat volatile. Volatile itu dalam waktu detik dia sudah menguap, sepanjang tidak dipakai berlebihan di tempat tersebut. Jadi berlebihan itu terus-menerus disiapkan, berarti klorinnya keluar terus. Tapi ini kan tidak dilakukan, tidak demikian. Kita semprot satu hari berapa kali, itu baik untuk lingkungan. Asalkan kandungannya sesuai dengan Ya, kandungan sudah kita atur sedemikian rupa sesuai dengan keilmuan yang sudah diakui oleh WHO. Semua disinfektan yang ada dipakai di luar ruangan kita siapkan, kandungan aktifnya adalah klorin. Dia sangat efektif untuk seluruh mikroorganisme. Yang disemprotkan ini tidak membahayakan. Kenapa tidak membahayakan? Karena begitu disemprotkan, ya, klorin itu volatile, dan saya tidak melihat ada satu masjid yang satu harian terus disemprot, dan tidak ada. Jalan juga demikian, kemudian fasilitas-fasilitas umum juga demikian. Satu hari sekali, satu hari 2 kali, tidak ada masalah. Tapi kalau terus-menerus ya di lingkungan tersebut akan terproduksi klorin. Tapi kalau dilakukan secara berkala ini efektif. Apa yang kita dosiskan di luar ini sudah cukup dan aman untuk manusia.